Halo Sobat Viewers, welcome back to my channel The Hobby Yudanto. Oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini saya akan bikin update status lagi. Hari ini di hadapan saya sudah ada satu buah reel Iroli Exit dan kalian pasti tahu update status apa yang akan kita lakukan hari ini mamen. Yap, jadi sekarang saya akan unboxing untuk reel Iroli Exit yang restock mamen, dan ada beberapa sedikit pembeda sih dengan reel Iroli Exit yang lamanya mamen, tapi bukan dibilang new generation ya mamenya, ini cuman restock doang, cuman untuk aksesorisnya itu akan ada beberapa pembeda, dan untuk dari internal partnya sendiri ada sedikit perbedaan dari yang baru dengan yang lama mamen. Oke, jadi sebelum kita unboxing mamen, kita akan cek lagi untuk spek on the box dari reel ini untuk mengingatkan aja ya mamen ya. Nah, jadi di sini untuk gear ratio dia menggunakan gear ratio 5.2/1, drag powernya di 7 kg, untuk line capacity di PE 0,6 atau berdiameter 0,127 mm itu masuk 110 meter, PE 0,8 atau berdiameter 0,147 mm itu masuk 95 meter. PE1 atau yang berdiameter 0,162 mm itu masuk 85 meter. Kemudian untuk fiturnya dia menggunakan carbon drag, air carbon body, berarti bodinya udah menggunakan bahan karbon mamen. Kemudian aluminium knob, shield ball bearing, air carbon handle, salt water seal, casting handle, V-shape spool, dan power handle untuk pengunciannya mamen. Dan dah itu aja untuk spesifikasinya. Dan sekarang akan kita lakukan unboxing dalam pembeliannya. Untuk reel Iroli Exit ini dia udah dapat ini mamen, ada satu single knob. Kalau dulu waktu kita unboxing yang lama ini belum ada dapat single knob mamen, tapi dan untuk single knobnya ini dia sama tuh modelnya. Nanti akan kita bahas lah. Kemudian di sini juga ada untuk double handle-nya. Tuh, handle castingnya ada mamen. Kemudian juga di sini ada Iroli Exit, dan di sini untuk Iroli Exit-nya ini yang ukuran 1000 yang dikirimin ke saya. Kalau yang dulu itu yang ukuran 800 mamen, jadi ini lebih gede dikit. Kemudian ada ini mamen, ada panduan. Nah, kemudian ada juga skematik untuk reelnya, dan sudah tidak apa-apa lagi di dalam reelnya ini mamen. Nah oke mamen, jadi untuk si reel Iroli Exit ini secara keseluruhan dari spesifikasinya itu tidak ada perubahan sih dengan reel Iroli Exit yang keluaran pertama, karena memang ini restock mamen. Cuman ada beberapa perubahan sih ya dari kedua reel ini mamen. Yang pertama itu adalah dari bentukan handle. Nah untuk handle-nya, knobnya ini terutama mamen, dia udah berubah. Jadi untuk yang tipe lama dia menggunakan knob round bertipe dengan bahan metal di sini mamen. Dan untuk yang baru ini dia menggunakan tipe flat bar. Tuh, bahannya rubber. Dan kemudian untuk yang baru ini ada dapat lagi satu secondary knob, ini tipe single handle dengan tipe round, mirip dengan yang lama mamen. Cuman itu aja sih. Dan ada sedikit pembeda pada bagian ball bearing nanti mamen. Ball bearing pada si Exit ini di bagian one way-nya itu dia menggunakan ball bearing dengan tipe terbuka ya, kalau yang lama. Dan kalau yang baru dia udah menggunakan full ball bearing tertutup mamen. Oke, jadi langsung aja kita akan lakukan, kita akan cek dulu untuk bagian dalamnya. Apakah memang benar untuk perubahannya atau ada di situ aja, atau mungkin ada perubahan yang lain dari reel Iroli Exit ini mamen. Pertama-tama kita akan cek dulu di bagian external part untuk reel ini. Jadi pada bagian body, nah untuk reel ini dia menggunakan bahan karbon grafit, dan di sini untuk bahan karbonnya itu terlihat untuk corak-corak karbonnya di sini udah terlihat banget mamen. Di bagian reel armnya dia menggunakan tipe yang solid, dan dengan menggunakan tipe solid ini pastinya dia akan memberikan kekuatan yang lebih baik pada bagian reel arm reelnya ini mamen. Dan di sini pada saat saya pasang ke joran dan kita tekan-tekan di sini untuk reel armnya sudah sangat kaku sekali mamen. Nah tidak ada pergerakan berarti lagi. Tetap akan ada sedikit pergerakan karena ini bukan bahan metal, tetapi untuk sebuah bahan non metal ini sudah sangat kaku sekali, udah top. Kemudian di bagian rotor untuk reel ini dia menggunakan bahan karbon grafit juga mamen. Nah dan untuk tingkat kekakuan rotornya sini sudah sangat baik sekali. Tuh, nah ini udah kaku mamen untuk rotornya. Kemudian untuk jeda di sini ada sedikit jeda mamen, tipis sekali, cuman di sepersekian mili. Kalau kalian perhatikan tuh.
Dan dengan jeda seperti ini sih belum akan mengganggu di mekanisme kita sih. Nah, dikit sekali jedanya. Dan untuk one way pada rel ini, dia sudah tidak menggunakan switch lagi, men, dari bagian bawah ini. Jadi dia udah kosong. Nah, jadi dengan ketiadaan switch one way-nya ini, maka untuk celah masuknya air ke dalam rel ini itu jadi akan lebih tertutup. Jadi untuk performa shield water resistance-nya itu jadi akan lebih baik, men. Kemudian di bagian handle, dia menggunakan double handle tipenya dengan tipe casting double handle, men. Untuk bagian handle-nya ini, dia menggunakan bahan karbon juga. Tuh. Di bagian knopnya, dia menggunakan tipe flat bar. Nah, dan untuk knopnya ini, kalau kita buka di sini, mental, bro. Nah, jadi di sini dia menggunakan sistem klem, men, berbeda dengan yang lama. Kalau yang lama itu dia menggunakan sistem interchangeable ya, atau bisa dibongkar pasang, men. Tapi kok yang baru ini dia menggunakan sistem klem. Dan di bagian dasar untuk knopnya ini udah ada ball bearing, tuh kelihatan banget ada ball bearing dengan tipe shield ball bearing di bagian dasarnya itu, men. Jadi saya sarankan kepada kalian, karena di bagian knopnya ini dia dia tidak bisa dibongkar pasang, men. Saya sarankan kepada teman-teman semua untuk meletakkan grease pada bagian sini, men. Nah, kita tutup aja pakai grease. Nah, ini fungsinya agar air itu tidak bisa masuk ke dalam sini, men. Oke. Isi aja sedikit padat, men. Soalnya kalau sampai air masuk ke sini, terutama air laut masuk ke sini, men, dan membuat korosi pada bagian ball bearingnya, itu bakalan berabe banget, karena ini nggak bisa dibongkar pasang, men. Jadi satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan menempatkan grease pada bagian sini. Dan jangan lupa, men, untuk perawatannya harus selalu dijaga ya. Soalnya kalau lengah, dia karatan, men, kita nggak bisa ganti bearing. Dah, tutup aja gini. Nah, dah, tutup aja. Udah, ini udah aman sekali. Dia nggak akan selancar sebelumnya karena dia udah ada grease-nya, men. Tapi dari segi pertahanannya dia akan lebih paten. Kalau di bawah sini saya kurang tahu dia ada grease atau ada ball bearing atau enggak, men. Nggak kelihatan di sini. Kalau dari bagian bawah sini. Nah, sebelah sini juga kalau mau ditaruh, silakan ditaruh aja, men. Oke, bro. Kemudian kita lanjut lagi untuk secondary handle. Nah, di sini dia menggunakan tipe two piece, masih ada engsel, bahannya metal. Untuk knopnya dia menggunakan tipe yang sama kayak yang lama, men. Kemudian untuk secondary handle-nya di sini, ini udah saya coba buka dari tadi, tapi ini sangat keras sekali. Sepertinya ini dilem langsung dari pabriknya, itu dilem, men. Jadi kita nggak bisa buka untuk knopnya. Cuman yang saya dapat info sih untuk knopnya ini, dia bisa dibongkar pasang. Ini interchangeable, men. Cuman buka ajanya gimana, saya kurang tahu dah kalau dia udah dilem di pabrik kayak gini. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman untuk membuka sebuah knop handle yang udah dilem dari pabrik dan berhasil, bisa bagi-bagi share caranya itu di kolom komentar kita. Oke, men. Yap, kita lanjut lagi. Kemudian pada bagian penguncian handle, di sini dia menggunakan sistem screw in handle, di mana untuk pengunciannya dia menggunakan sistem quick lock pada handle yang ini, men. Dan untuk handle secondary-nya pasti dia belum quick lock dengan tipe kayak gini. Nah, jadi dengan tipe quick lock ini, pada saat dia terkunci, tak gini, dia langsung putar dikit, udah mantap banget, men. Udah keras dia, udah ngelock. Kemudian untuk space di sini ada sedikit, tapi ini masih masuk dalam batas normal. Dan untuk handle-nya ini tentunya dia udah interchangeable, men. Jadi dia bisa dipasang di sebelah kiri railnya, dan juga dia bisa dipasang di sebelah kanan railnya, men. Kemudian di bagian spoolnya ini tentunya dia sudah menggunakan bahan metal, bro. Dan untuk spoolnya ini dia menggunakan tipe regular shallow spool. Dan di sini kalau saya hitung untuk ukuran penampungan mainline-nya ini, untuk lebarnya itu ada di 14,7 mm, dan untuk kedalamannya kurang lebih ada di sekitar 3,5 mm, men. Di sini untuk tipe bibirnya dia udah menggunakan tipe V-shape. Nah, untuk tutup spoolnya ini masih agak tinggi, men. Di bagian tutup spool dia sudah dilengkapi dengan karet seal. Dan untuk spoolnya ini dia sudah disupport dengan satu buah ball bearing support pada bagian dasar spoolnya ini, di bagian dasar untuk drag sistemnya, mamennya. Dan di sini untuk ball bearing supportnya ini, kalau saya hitung dia memiliki ukuran di 4
kali 7 kali 2 mamen. Nah kemudian di bagian rasio dia menggunakan rasio berskala 5.2/1 mamen. Nah itu rasionya. Kita akan langsung mulai dari sudut sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk rasionya itu di 5.2/1. Nah kemudian untuk perputaran kosong, untuk crank feel-nya di sini terasa standar aja mamen. Dan yang saya rasain sih untuk tingkat smooth-nya malahan untuk yang ukuran 800 ini masih lebih berasa smooth-nya, dan feel girth-nya itu juga tidak terlalu berasa di sini mamen. Kalau yang untuk ukuran 1000 ini smooth-nya ada mamen, cuman untuk feel girth-nya juga masih agak sedikit berasa bro. Nah kemudian untuk perputaran kosongnya di sini sudah sangat balance sekali, apalagi kalau dia udah menggunakan tipe double handle kayak gini, pastinya untuk balance-nya itu kalau ada yang melenceng sedikit aja pasti akan berasa banget mamen. Dan di sini udah cakep sekali, mulai dari handle, rotor, ini udah oke banget mamen. Kemudian untuk bel otomatis di sini akan saya tes. Untuk bel otomatiknya mulai dari kerja otomatis dan juga blowback atau tendangan baliknya di sini terasa standar aja bro. Enggak terlalu keras dan juga enggak terlalu empuk. Kemudian sekarang kita akan lanjut ke bagian lebih dalam lagi untuk real Iroli Exit ini mamen. Nah kemudian di bagian drag system dia menggunakan satu buah key washer berbahan metal dan juga ada satu buah drag washer berbahan karbon di sini mamen. Dan untuk max drag pada reel ini itu diklaim mencapai 7 kg bro. Kemudian di bagian drag clickernya di sini dia menggunakan drag clicker dengan tipe SW atau Advanced Drag Clicker. Untuk clicker wire-nya dia menggunakan model yang ceper mamen, dan untuk housing clickernya menggunakan bahan seng nih. Dan kemudian kita akan bongkar lagi, langsung akan kita cek bagian internal part dari reel ini mamen. Di sini pada bagian rotor nut sudah dilengkapi dengan satu buah karet seal. Nah kemudian pada bagian bell wire-nya di sini dia menggunakan bahan metal bro, dengan ukuran bell wire yang cukup besar untuk diameternya ini mamen. Untuk sebuah reel 1000 ini udah termasuk besar, dan bell wire-nya ini dia menggunakan tipe 2 piece. Dan di sini untuk bell arm-nya menggunakan bahan grafit. Untuk bell assembly seperti biasa menggunakan bahan metal dan sekaligus berfungsi sebagai rotor balance. Kemudian kita akan buka juga di bagian bell arm dan juga bagian spring guide-nya kita akan cek. Nah ini untuk spring guide dia menggunakan bahan metal bro, tuh. Nah, untuk per spring guide dia menggunakan per model tipe keong. Kemudian di bagian line roller, nah di sini untuk line roller dia menggunakan bahan stainless steel. Di bagian dalam itu ada satu buah bushing berbahan ABS dan juga ada satu buah ball bearing. Nah dengan tipe shield ball bearing mamen. Oke, akan kita buka juga. Ini akan kita cek ukurannya. Ball bearingnya ini di ukuran 4 kali 7 kali 2 mamen, 472. Kemudian kita akan lanjut lagi, kita akan buka di bagian housing one way-nya. Kita akan lakukan full recheck terhadap reel ini. Nah untuk housing one way-nya, nah ini dia mamen. Jadi untuk ball bearing pada reel Iroli Exit restock terbaru ini, pada bagian ball bearing untuk one way dia udah menggunakan ball bearing dengan tipe shield ball bearing atau ball bearing tertutup mamen. Kalau yang lama yang di sini dia belum menggunakan shield ball bearing. Jadi untuk ball bearingnya masih dengan tipe terbuka pada bagian one way-nya. Tapi yang lain sih udah tertutup. Soalnya kalau di sini kalau saya lihat di bagian ini juga itu udah menggunakan ball bearing tertutup. Jadi hanya pada bearing one way aja untuk si Iroli Exit ini yang versi yang lama mamennya, stok lama itu menggunakan bearing yang terbuka mamen. Kita akan lihat di bagian dalam reel ini. Nah ini untuk grease-nya udah banyak banget mamen. Dari sini juga kelihatan tuh full semua grease-nya mamen. Nah ini untuk main shaft-nya kita copotin, drive gear-nya copotin juga loh. Penuh full untuk grease-nya mamen, full sekali. Di bagian one way system ini ada beberapa part, ada satu buah ball bearing, satu buah bushing, one way clutch, kemudian ada ini pinion gear. Kemudian di bagian dalam sini, nah oke, untuk ball bearing dia udah menggunakan ball bearing dengan tipe one way non switch. Oke.
Nah, kurang lebih seperti inilah untuk spare part dalam penyusun dari reel Iroli Exit ini. Akan saya lakukan pembongkaran satu persatu dan nanti akan kita jabarkan satu persatu ya untuk spare partnya Mamen. Oke Mamen, jadi untuk reel Iroli Exit ini udah dalam keadaan terbongkar semua dan akan kita cek langsung untuk spare partnya. Pertama-tama pada bagian main shaft ini menggunakan bahan metal bro yang memiliki ukuran diameternya di 3,9 mm dan untuk panjangnya kurang lebih ada di sekitar 86,15 mm. Kemudian di bagian pinion gear di sini dia juga menggunakan bahan brass seperti standar biasanya. Dan untuk pinion gearnya ini dia memiliki ukuran di panjangnya itu di 36,51 mm dengan diameter itu ada di 6,94 mm Mamen. Kemudian kita lanjut lagi untuk pinion gearnya ini dia disupport dengan satu ball bearing ukurannya cukup besar di sini dan ini udah menggunakan shield ball bearing Mamen, tidak seperti yang versi lamanya masih bearing terbuka. Jadi di sini untuk ukurannya dia menggunakan ukuran di 7 kali 14 kali 4 Mamen. Nah, lanjut lagi ya kita ke bagian one way-nya. Nah, di sini dia one way-nya ini udah menggunakan one way yang memang khusus disediakan untuk reel yang non-switch one way Mamen. Jadi dia udah ngefix, enggak ada lagi sistem. Dia ada kalau yang sistem pair itu dia ada two piece bisa dibuka di atasnya Mamen. Jadi ini udah ngefix dan untuk ukuran one way-nya ini akan kita hitung ukurannya innernya di 10,3, outernya di sekitar 16,94 dan untuk tebalnya di 6,83 mm Mamen. Dan di bagian dalamnya itu ada 6 buah roller bearing yang bertengger di bagian dalam nih Mamen. Tuh ada 6 ya. Nah kemudian kita lanjut lagi di bagian drive gear. Untuk drive gear ini pada bagian asnya ini dia menggunakan bahan duralium Mamen. Nah ini duralium. Nah kemudian untuk bahan giginya menggunakan bahan zinc. Jadi dia dicor di sini Mamen. Dan kemudian kalau saya hitung nih untuk ukuran asnya ini panjangnya itu ada di 26,18 mm. Diameter as sebelah kanan 6,97, diameter as sebelah kiri 7,96, berbeda dikit. Kemudian untuk lebar gigi payungnya 25,54 mm. Kemudian untuk tebal gigi payungnya itu di 1,72 mm. Untuk idle 10,16 mm dan untuk ketebalannya itu ada di sekitar 1,35 mm Mamen. Kemudian di bagian kiri dan kanan drive gear juga udah disupport dengan 2 buah ball bearing support Mamen. Ini untuk ball bearing sebelah kirinya ukurannya ada di size 8 kali 14 8 14 4. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini memiliki ukuran di 7 11 3 Mamen. Nah kemudian kita lanjut ke bagian oscillating gear. Untuk oscillating gearnya ini dia juga menggunakan bahan zinc bro. Dan di sini dia memiliki ukuran di diameternya itu di 16,72 dan untuk tebalnya itu ada di 2,24. Kemudian untuk oscillating gearnya ini dia duduk pada bagian bodinya ini, as bodinya ini dengan dikunci oleh satu buah skrup. Dan sini akan saya cek dulu untuk skrupnya. Dia tidak disupport dengan ball bearing ya Mamen. Nah ini akan kita kunci padat. Dan kita lihat. Nah untuk ball bearingnya ini lancar Mamen. Jadi walaupun skrupnya dikunci padat, ini lancar. Tuh. Dia tidak macet. Oke. Jadi lanjut lagi di bagian oscillating slider. Di sini dia menggunakan bahan zinc juga Mamen. Dan oscillating slidernya ini bergerak dengan ditopang oleh satu buah slider shaft pada bagian atasnya Mamen. Cukup satu aja karena reel ini hanya berukuran 1000. Jadi satu udah sangat cukup sekali Mamen untuk menopang pergerakan dari oscillating slidernya ini. Terus untuk jumlah ball bearing pada reel ini 7 plus 1 ball bearing Mamen. 7 plus 1 akan kita hitung. Yang pertama-tama itu ada pada bagian spool support. Nah, di sini ada 1 Mamen, kemudian di bagian line roller 2, kemudian di bagian one way 3, di bagian kiri dan kanan drive gear 4 dan 5, kemudian 6 dan 7-nya itu sepertinya Mamen ada di bagian sini Mamen, di bagian knopnya ini. Di bagian atasnya ini dia menggunakan ball bearing, tapi bagian bawahnya berarti dia menggunakan bushing Mamen. Nah, jadi udah benar 7 plus 1 ball bearing, kemudian
Kalau untuk handle ini saya kurang tahu sih di bagian dalamnya, karena ini nggak bisa dibuka. Saya nggak bisa cek juga ini mamen pada bagian dalamnya ini. Dan plus satunya itu ada pada bagian one way system. Nah ini dia. Nah kemudian part yang bereaksi keras terhadap magnet, kan kita cek ini untuk skrup pada bagian pengunci rotor nut mamen, kemudian seluruh ball bearing, seluruh washer, ini di bagian spring guide untuk spring guide dan juga pairnya ini masih bereaksi keras mamen. Kemudian untuk key washer pada bagian drag system ini udah aman. Terus kemudian ini washer rotor, bell automatic, main shaft. Ini di bagian mananya nih, saya cek dulu. Ini washer juga mamen. Kemudian di clickernya ini untuk dudukannya tidak, tapi untuk clickernya ini, clickernya juga tidak mamen. Di wire-nya juga tidak, cuman ada di washernya ini aja. Selain daripada itu untuk skrup aman. Skrup aman semua sih mamen, kecuali yang ada di tempat rotor nut tadi ya. Kurang lebih itu aja sih yang bereaksi keras terhadap magnet. Nah ini as handle mamen, ini aman as handle ini. Nah as handle-nya mamen, as knob maksud saya mamen. Nah ini masih bereaksi keras terhadap magnet. Selebihnya itu aman. Jadi untuk yang bereaksi keras terhadap magnet di sini masih termasuk lumayan banyak mamen, tapi it's okay karena untuk reel ini itu pada dasarnya untuk harganya juga masih lumayan terjangkau mamen. Jadi wajar aja masih banyak part-part yang mengandung ferromagnetic di sini mamen. Dan kalau mungkin kalian bandingkan dengan brand lain yang sudah menggunakan spare part yang minim bahan ferromagnetic, ingat mamen, untuk reel ini dia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk brand sebelah yang kalian bilang memiliki spare part terbaik, ya, dan memang saya akui untuk range harga murah itu spare partnya memang benar mamen, itu udah terbaik punya. Cuman kelemahannya itu satu mamen, mereka untuk masalah after sale itu bisa dibilang cukup minim, bahkan gimana ya, saya juga kurang pasti untuk masalah status spare part pada produknya. Tapi kalau untuk si Aeroly Exit ini untuk masalah after sale-nya itu sangat bisa dipertanggungjawabkan mamen. Jadi untuk kelengkapannya itu bisa dibilang lengkap sekali. Bahkan kalau kalian beli spare part-nya, saya juga udah pernah bikin kontennya di sini, kalian beli spare part-nya satu per satu, bahkan itu bisa kalian bikin jadi satu reel langsung mamen, saking lengkapnya untuk spare part dari brand Aeroly ini mamen. Nah itu adalah nilai plus yang paling besar yang bisa diberikan kepada kalian. Intinya dalam penjualan untuk reel ini itu sangat bisa dipertanggungjawabkan sekali untuk masalah after sale-nya. Oke, sekarang saya akan rakit lagi untuk reelnya ini dan kita akan ketemu kembali setelah reelnya ini dalam keadaan terpasang. Oke mamen, jadi di sini saya akan bagi-bagi tips sedikit untuk mengurangi jeda pada bagian spacer untuk rotornya nanti mamen. Nah jadi di sini untuk permasalahan spacernya itu sering banget saya jabarkan. Untuk permasalahan sebenarnya adalah pada bagian one way-nya ini. Nah ini dia tidak benar-benar mengunci mamen. Ini akan ada sedikit pergerakan yang nantinya akan menimbulkan pada saat one way-nya itu ngelock, dia akan berjeda dikit. Itu yang membuat pada bagian rotornya itu nanti dia akan spacer. Jadi sebelum saya kasih solusinya, kita minum AW dulu mamen. Segar. Nah jadi AW-nya udah habis belum? Nah kalau udah habis, kaleng AW-nya ini akan kita potong mamen. Dan di sini saya potong dengan ukuran yang sangat kecil sekali, segini aja mamen, kecil sekali. Dan ini akan saya tempatkan, kita akan selipkan mamen di bagian sini. Semoga kalian bisa lihat ya. Kita akan selipkan di bagian sini mamen, di pinggiran. Di sini mamen. Nanti harus kita ukur, kita lihat agar untuk kalengnya ini dia nggak keluar ngelebar kayak gini mamen. Nanti akan kita ukur dengan bagus. Dan untuk selipnya itu di satu, dan untuk nyelipnya itu di kedua sisi mamen.
Nah, kemudian untuk nyelipnya itu jangan di satu posisi, Mamen. Jadi kalau di sini kan saya selipnya di sebelah sini, Mamen. Tuh. Ya. Kalau yang sebelah sini, kita selipnya di sebelah sini, Mamen. Nah, semoga kalian bisa lihat lah ya, karena ini kecil banget, Mamen. Nah. Oke. Tuh. Kalau kalian bisa lihat, nah. Nih, saya deketin lagi. Udah mentok ini. Ini untuk kalengnya nih. Tuh ya, ini berada di sebelah kanan kuping dan ini berada di sebelah kanan kuping juga, Mamen. Ini kupingnya. Jadi nantinya untuk si one way ini dia nggak bisa gerak, tapi dia ke kiri kanan tetap bisa, ke sebelah sini tetap bisa, cuman dia nggak bisa muter balik, Mamen. Nah, dengan presisi kayak gini, jadi nanti akan lebih pakem untuk bagian pengeremannya itu. Dari sini, Mamen, yang diselip di samping ya. Bukan di bagian dekat sini, Mamen ya. Di samping sininya, Mamen. Di bagian sininya. Nah, ini, Mamen. Tuh, udah terang banget nih. Nah, kita pasangnya di samping sini, Mamen. Di pinggir sini. Jangan di bagian dekat dindingnya ini. Di penahannya ini, Mamen. Ini ada di sebelah kanan untuk kupingnya. Dan ini juga ada di sebelah kanan. Tuh. Di sini. Dan pastikan untuk one way-nya ini, dia nggak bisa lagi gerak. Nggak bisa bergerak berputar ya, tapi ini ke kiri kanan dia tetap bisa. Untuk kiri kanannya ini jangan kalian matikan, Mamen, karena ini sangat susah sekali untuk mencari kepresisiannya. Jadi nanti kalau kalian matikan, dia geser dikit aja, sepersekian mili aja, itu untuk bagian pinion gearnya nanti dia udah macet, Mamen. Jadi ini biarkan aja dia fleksibel kayak gini. Cuman yang penting dia nggak bisa oblak aja, nggak bisa muter aja posisinya. Nah, ini udah settingan yang paling pas dan akan kita coba, Mamen. Kemudian untuk selipannya ini akan kita potong. Kalau tadi kan kepanjangan, nah kita potong. Usahakan jangan sampai dia keluar, Mamen. Kecil banget ini. Nah, oke. Nah, jangan sampai dia keluar ya. Tuh, ini udah nggak bisa gerak lagi kiri kanan. One way-nya pasti udah pakem banget, Mamen. Kemudian di bagian spring gate dan juga automatic bell-nya ini juga boleh nih kalau kalian mau kasih grease. Soalnya di sini juga masih agak kurang, Mamen. Dikasih grease. Sebenarnya sih kasih grease putih aja udah cukup. Tapi saya males cari grease putihnya. Ada sih harusnya. Oh, itu dia. Gak apa-apa. Kayak ini aja, Mamen ya. Nah, ini dikasih grease yang banyak gak apa-apa. Jadi nanti untuk blowback-nya dia juga jadi akan lebih empuk, Mamen. Ya, nggak signifikan lah, cuman meredam dikit. Oke, Mamen, jadi untuk reel Iroli Exit berukuran 1000 ini udah dalam keadaan terpasang kembali, dan yang pertama kali akan kita lakukan adalah kita akan cek gap atau space pada bagian rotornya, Mamen. Hasil oprekan kita, Mamen. Nah, saya deketin dulu nih. Oke. Nah, di sini untuk space atau gapnya udah bener-bener nol. Nggak ada lagi, Mamen. Berarti untuk eksperimen kita tadi sudah sukses banget, Mamen. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mungkin menggunakan reel dengan tipe one way tertutup kayak gini, Mamen, dan memiliki space atau gap pada bagian rotornya, kalian bisa gunakan tips yang tadi. Ini bener-bener 100% akan menyelesaikan masalah gap pada rotor kalian, Mamen. Tuh. Ini benar-benar udah nol nih. Cakep sudah ini. Oke, jadi secara keseluruhan untuk si Iroli Exit ini memang benar-benar murni restock, Mamen. Cuman dari restocknya ini ada sedikit perubahan aja pada bagian aksesoris, yaitu di handle. Untuk yang baru ini udah dapat 2 handle, Mamen. Mungkin ada sedikit downgrade di bagian knobnya ini, Mamen. Dia nggak bisa dibongkar pasang, sedangkan yang lama ini bisa dibongkar pasang. Tetapi untuk upgrade-nya kita dapat 1 spare lagi untuk secondary handle-nya. Dan di sini untuk secondary handle-nya nggak bisa dibilang secondary juga ini, Mamen. Ini keren juga, Mamen. Nah, ini keren juga ini untuk handle single-nya ini. Tuh, Mamen. Nggak bisa dibilang secondary juga. Nah, oh ya, ini tadi saya ganti ya. Saya ganti untuk grease-nya si Exit ini pakai grease biru dari Iroli juga, Mamen. Nah, grease ini, Mamen, yang saya pakai yang warna biru kayak gini. Tuh. Nah, dan sekarang untuk crank feel-nya ini udah jauh lebih smooth. Jadi untuk grease biru ini mungkin memang dia sifatnya itu lebih kental.
dia lebih melumasi pada bagian drive gear kita, kemudian gigi-giginya yang lain, dia lebih kental. Mungkin nanti akan ada perasaan feel dia akan lebih berat untuk putarannya, cuman nggak signifikan, dikit aja mamen. Tapi untuk smoothnya itu dia jadi akan lebih smooth mamen, karena untuk getaran-getaran yang dihasilkan oleh pada drive gearnya, kemudian ball bearingnya itu akan diredam lebih banyak dengan menggunakan grease yang lebih kental mamen. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Dan kemudian lanjut lagi sampai di mana tadi kita? Oh ya, untuk perbedaannya ya paling itu aja mamen. Dan juga ada sedikit upgrade di bagian ball bearing. Kalau kemarin untuk si Exit yang lama ini ball bearing di bagian one way-nya masih terbuka, kalau yang baru ini dia udah tertutup mamen. Dan kemudian untuk ukuran 800 sama 1000 sekalian sini akan saya bandingin. Untuk ukuran bodinya ini 800 lebih kecil mamen. Tuh. Untuk 1000 ini dia lebih gede. Nah, ya. Jadi untuk size 800 dan 500 itu mungkin untuk ukuran bodinya akan sama, hanya akan berbeda di ukuran spool aja mamen. Nah, spoolnya ini aja akan beda. Tapi kalau untuk ukuran 1000 ini totally semua berbeda, mulai dari ukuran bodi, spool, rotor, semua udah jauh berbeda mamen. Oh ya, saya juga lupa timbang tadi ya. Kita belum timbang mamen. Nah, ini akan saya timbang juga. Untuk ukuran 1000, ini beratnya itu ada di 179 gram. Dan kalau kita gunakan handle dengan tipe castingnya, ini jadi berapa nih? Jadi 190 gram. Enggak beda-beda amat lah mamen. Oke mamen, jadi kurang lebih seperti ini dulu lah untuk videonya kali ini. Dan mungkin buat teman-teman semua mungkin yang berminat untuk membeli reel Iroli Exit ini dibanderol di sekitar range harga 300, 280 hingga ke 300 ribu mamen. Dan untuk range harga begitu saya rasa untuk reel ini masih recommended banget untuk kalian miliki, terutama kalau kita melihat dari segi desain ini udah keren mamen. Kemudian untuk after sale terutama ya, after sale pada reel ini sangat bisa dipertanggungjawabkan sekali. Untuk after sale-nya itu mulai dari spare part lengkap banget. Dan juga untuk brand Iroli ini yang saya salut dari mereka adalah dari service ini, public service-nya itu sangat luar biasa mamen. Sangat ditanggapi untuk keluhan-keluhan dari user mereka. Dan untuk link pembelian mungkin kalian yang berminat, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ udah ada untuk linknya, dan di video ini juga ada linknya mamen. Tinggal kalian klik aja, check out, udah selesai. Gitu aja, nggak susah. Oke mamen, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Dan untuk menutup video kali ini mamen, kita ngopi dulu mamen. Mantap mamen. Jadi konten kali ini perdana saya minum 2 minuman berbeda. Ada AW, ada kopi. Oke? Jadi, buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu saya share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.